saya Emilia Rahmawati dari kelas 2F. Di sini saya akan mewawancara sebuah lembaga pendidikan Al-Quran yang namanya PGPG Al-Tartil, dan di sini saya akan mewawancarai seorang ustazah dari PGPG Al-Tartil. Baik, di sini saya sudah bersama dengan siapa ustazah? Ustazah Aziza dari PGPG Kortan Kecamatan Jombang. Baik. Di sini saya akan memulai wawancaranya ustazah. Silahkan. Pertanyaan pertama, boleh diceritakan awal mula ikut PGPG itu bagaimana? Kalau awal mula saya itu dulu pernah ikut mengaji At-Tartil ya, kayak sebuah TPQ gitu. Itu pakai At-Tartil. Nah, setelah hatam Al-Quran, saya direkomendasikan ustazah saya untuk mengikuti PGPG ini. Kenapa? Karena kalau dilihat ulumut tajwidnya di antara di TPQ dan di tingkat PGPG itu sudah beda. Kalau di tingkat TPQ itu mungkin hanya perkenalan bagaimana cara melafalkan saja. Berbeda kalau di PGPG. Kalau di PGPG itu kita tidak hanya diajarkan bagaimana praktek melafalkan huruf tersebut, tetapi juga dikasih materinya, alasannya gitu. Kemudian lagi di PGPG ini kita juga diajarkan tentang bagaimana mengalokasikan waktu, kemudian mengajar santri itu bagaimana, mulai dari At-Tartil 1 sampai kelas marhala itu nanti ada materinya sendiri-sendiri. Baik, langsung saja. Sebelum ikut pelatihan di sini, apakah Ustazah Aziza sudah pernah ikut pelatihan yang sebelumnya? Kalau sebelumnya itu dulu pernah ikut tapi cuma sebentar. Dulu pernah ikut Yanbu'a tapi cuma beberapa pertemuan saja. Kenapa? Soalnya saya dulu kan masih sekolah, jadi tidak bisa kalau mengikuti jamnya. Jadi gitu ya? Iya, jadi putus di tengah jalan tuh. Tapi sudah pernah dulu? Iya pernah, tapi nggak sampai lulus, hanya sebentar aja mengisi waktu liburan sekolah. Iya. Saat ikut PGPG, kejadian atau kesan apa yang tidak bisa dilupakan? Kalau kesan ya banyak. Kalau di PGPG dulu saya ikut PGPG yang pertama itu masih sangat bodoh. Jadi di antara teman-teman saya mungkin bisa dikatakan yang paling tidak bisa. Saya belum tahu yang namanya makharijul huruf, sifatul huruf, seperti itu masih belum tahu dasar-dasarnya. Kemudian tahun pertama saya tidak ikut munakosya. Kenapa? Ya itu tadi, karena belum merasa belum paham, hanya bisa A itu gini, ba itu gini, tapi tidak tahu A itu makrotnya dari mana, A itu sifatnya itu apa saja, itu saya belum tahu gitu. Kemudian tahun berikutnya saya mengikuti PGPG lagi. Dan di tahun yang kedua itu saya alhamdulillah diamanahi sama ustazah menjadi panitia. Jadi saya ketika ikut PGPG yang kedua itu tadi, saya peserta sekaligus panitia. Jadi dua-duanya? Iya, merangkap gitu. Dan alhamdulillah di tahun yang kedua itu belum paham 100%, tapi berani mendaftarkan diri untuk mengikuti munakosya. Dan ketika munakosya itu sendiri pengalaman yang paling berkesan
di perjalanan saya PGPG dulu. Ketika munakosa itu adalah momen dimana saya diberikan kesempatan Allah untuk bertemu para penyusun At-Tartil. Tapi tidak semuanya, kecuali Kiai Haji Maskur Idris almarhum. Jadi saya hanya bertemu dengan Kiai Haji Imam Syafi'i sama Kiai Haji Fahrudin Sholih. Di situ saya didoakan, saya bisa saling sama beliau secara langsung. Dari situ pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan gitu. Untuk selanjutnya saya hanya mengikuti PGPG selayaknya peserta, cuman ketika munakosa saya tidak ikut munakosa. Kenapa? Tidak boleh, kalau sudah mengikuti munakosa tidak boleh mengikuti lagi. Berarti nggak boleh yang kedua kali. Iya, kecuali kalau tahun sebelumnya belum lulus gitu. Iya. Kemudian tahun keempat ini alhamdulillah masih istiqomah menjadi panitia PGPG ini. Terus kalau setelah ikut PGPG Ustazah Aziza langsung ngajar atau bagaimana? Kalau saya sebelum mengikuti PGPG yang sudah saya jelaskan tadi, saya sudah mengajar di SDN Kepanjen 2. Nah, dengan berjalannya waktu saya diterima mengajar At-Tartil di MTSN 16 Jombang atau MTSN Tembelang. Kemudian saya mengajar juga di daerah Sawahan belakang Plaza Lama itu mengajar ibu-ibu. Awalnya hanya satu keluarga saja, tapi alhamdulillah lama-lama saya bisa ngajar satu gang di situ semua. Iya, ibu-ibu gitu. Kemudian kalau sore kegiatan saya mengajar anak-anak, mulai dari anak belum sekolah, anak PAUD, anak TK, anak SD, itu di rumah juga ngajar At-Tartil. Kemudian ini mengisi waktu COVID ini. Nah, COVID ini saya sempat ikut mengajar di MI Mujahidin, tepatnya di Parimono. Jauh juga ya. Iya, lumayan. Itu saya di situ hanya 1 tahun saja gitu. Berarti pengalamannya sudah banyak ya Ustazah Aziza ini. Kalau pengalaman tidak bisa diukur gitu. Terus kalau ikut PGPG itu sudah berapa lama? Sudah insya Allah 4 tahunan. Sudah 4 tahunan. Iya, Sudah lama juga ya. sudah lama. Tergantung orangnya. Kalau orangnya 4 tahun menilai 4 tahun itu lama, ya lama. Ada kesan atau pesan buat yang melihat? Pesannya buat teman-teman yang melihat video ini, meskipun Anda semua sudah lanyah membaca Al-Qur'annya, terus dideres, karena kita membaca Al-Quran itu ibarat sebuah pisau. Kalau tidak pernah kita asah, tidak pernah dipakai atau digunakan, pisau itu akan menjadi berkarat. Berbeda kalau pisau itu terus digunakan, terus diasah. Nah, pisau itu akan semakin hari semakin tajam. Itu saja. Terima kasih untuk Ustazah Aziza sudah meluangkan waktunya ya. Sama-sama. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.